Terima kasih Anda masih bersama kami di NTV Morning. Kita awali informasi pertama dari segmen olahraga. Pemirsa, kejuaraan tenis meja Championship 2025 yang diselenggarakan oleh National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) dan Yayasan Inklusi Pelita Bangsa (YIPB) sukses digelar di Pluit Village Mall, Jakarta Utara. Chef the Mission CDM Indonesia Paralympic SEA Games Thailand 2026 Reda Mantovani dan Menteri Koperasi Budi Ari optimistis atlet penyandang disabilitas Indonesia siap berkompetisi di kancah internasional. Kejuaraan tenis meja Championship 2025 yang diselenggarakan oleh National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) dan Yayasan Inklusi Pelita Bangsa (YIPB) sukses digelar di Pluit Village Mall, Jakarta Utara. Ajang ini menjadi wadah para atlet penyandang disabilitas Indonesia untuk mempersiapkan diri berkompetensi di tingkat dunia. Jamintel Kejaksaan Agung sekaligus Chief the Mission CDM Indonesia Paralympic SEA Games Thailand 2026, Reda Mantovani mengatakan, melalui event ini, para atlet bisa memantau performa mereka sebelum bertanding di Para Games 2026 dan Paralimpik 2028. Selain itu, kejuaraan yang sengaja digelar di pusat perbelanjaan ini memiliki pesan khusus, yakni kesetaraan untuk penyandang disabilitas sesuai dengan asta cita Presiden Prabowo Subianto. Ini kan sebenarnya try-in untuk para atlet. Itu rata-rata pemain disabilitas itu rata-rata pemain pelatnas. Jadi mereka diaduk lagi di sini nih. Kira-kira udah memperlihatkan kira-kira dia posisinya ada di mana nih. Karena untuk persiapan nanti ada di Dubai, apa tuh Dubai? Dubai itu yang untuk yang anak-anak mudanya. Muda kan tadi kemarin juga ada untuk atlet anak muda yang di bawah 15 tahun. Yes. Dan juga untuk Januari 2026 untuk para SEA Games. Nah, mereka khusus tenis meja lagi mempersiapkan diri lah. Kenapa di mall nih? Nah, itu pertanyaan itu. Kenapa sih di mall? Karena kami ingin memperlihatkan kepada khalayak ramai bahwa teman-teman disabilitas mampu bermain dengan baik, ya kan? Dan percaya diri tinggi. Itu. Jadi mereka pun disetarakan. Sebagaimana juga asta cita Presiden. Nah, yang berupaya mensetarakan penyandang disabilitas. Di hari penutupan kejuaraan, Menteri Koperasi Budi Ari juga ikut bertanding bersama atlet penyandang disabilitas kursi roda. Menteri Budi mengatakan, ajang ini menjadi kesempatan luar biasa bagi anak negeri untuk mengharumkan nama bangsa dan tidak terbatas kondisi apapun. Kita bisa mengharumkan nama bangsa dalam kondisi apapun. Itu semangat. Karena ini diselenggarakan di bulan Agustus. Jadi semangat kebangsaan kita dan motivasi buat seluruh anak bangsa dalam kondisi apapun kita punya kesempatan, punya dedikasi untuk mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Sementara Ketua Panitia Tenis Meja Championship 2025 yang juga Ketua Harian YPIB, Cahaya Mantovani mengharapkan kejuaraan ini akan terus melahirkan atlet-atlet baru berprestasi. Setelah sukses dengan Tenis Meja Championship, ia pun berencana membuka cabur kejuaraan baru untuk tahun depan. Banyak lagi atlet-atlet, bibit-bibit terbaru yang bisa ditemukan dari sini dan lebih berprestasi lagi ke depannya. Ada satu, tapi pasti semuanya pada nggak tahu ini olahraga apa. Karena ini olahraga yang baru, namanya boccia mungkin. Itu salah satu yang kita interested untuk melakukannya di tahun depan. Salah seorang atlet asal Jakarta, Ida, merasa senang bisa kembali berkompetisi. Meski sempat kalah di babak awal, namun Ida akhirnya bisa lolos memperoleh juara pertama kategori disabilitas untuk kelas 1 sampai 3. Di grup pertama itu saya sempat kalah 1 kali. Nah, terus tapi saya keluar grup itu ketemu lagi dengan yang grup kedua. Nah, di situ saya menang dan masuk final. Final ketemu dengan lawan saya yang mengalahkan saya di penyisihan itu, yang semifinal. Sampai di final, ya udah atur strategi aja sih. Ya cukup bagus sih ya, karena ada turnamen ini paling enggak ada generasi-generasi juga untuk kedepannya. Jadi ya cukup untuk yang tahun ini cukup meriah.
Dan ya senang aja bisa ngumpul dengan teman-teman dari provinsi lain untuk uji coba dalam tenis meja ini disabilitas. Ajang adu ketangkasan dan strategi yang berlangsung selama 3 hari ini telah sukses diikuti oleh 128 atlet penyandang disabilitas. Dari Jakarta, Sela Rizky, Ihsan Riansah, jurnalis NTV melaporkan.